Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya di pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Semoga selalu dalam kondisi yang fit, kondisi yang sehat, dan selalu berbahagia. Jangan lupa tersenyum. Kenapa? Karena di balik kesusahan, di balik kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, untuk materi kali ini kita masih membahas mengenai teks diskusi seperti janji saya kemarin di minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita membahas struktur, kali ini kita akan membahas mengenai bahasanya atau kaidah kebahasaannya. Yuk, kita lanjut ke slide berikutnya. Struktur sudah ya. Nah, bahasa, kaidah kebahasaan. Sebelumnya, kaidah sendiri itu apa sih? Ya, jangan sampai lupa ya, kaidah itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan yang sudah pasti. Jadi ini aturan yang digunakan dalam teks diskusi kaitannya dengan yang kita bahas kali ini. Ada apa saja sih kaidah kebahasaannya dalam teks diskusi? Banyak. Nah, makanya diperhatikan ya. Yang pertama ada audiensi. Mungkin kalian sering mendengar ya audiensi itu apa? Ya, pendengar audiensi itu. Dalam teks diskusi, kalian harus melihat ke depan, jauh ke depan dalam membuat teks utamanya ya. Apakah bahasa yang kalian gunakan ketika membuat teks tersebut dapat meyakinkan pembaca atau pendengar ya. Ya bisa jadi pembaca, bisa jadi pendengar. Ya kenapa? Karena ini teks-teks itu bisa dibaca dan bisa nanti didengarkan oleh orang lain ya. Bisa nggak sih meyakinkan pembaca atau pendengar kalau ada teks diskusi yang kalian buat ini? Lalu yang kedua ada gagasan. Nih gagasan ya. Apa sih maksudnya gagasan itu? Nah, gagasan itu maksudnya apakah kata-kata yang kalian gunakan dapat menjelaskan dan menghubungkan gagasan atau argumen serta alasannya? Masih ingat ya, dalam teks diskusi ada apa? Ya, ada argumen mendukung dan argumen menentang. Ada pro dan kontra. Nah, di situ bisa nggak sih kalian menghubungkan gagasan satu dengan gagasan yang lainnya? Ya. Lalu yang ketiga ada apa? Ada sarana persuasif. Apa sih maksudnya sarana persuasif di sini? Di kelas 8 kalian belajar mengenai teks persuasif ya. Apa sih persuasif itu? Mengajak, jangan sampai lupa ya. Persuasif itu mengajak. Artinya di sini apakah teks yang kalian buat dapat meyakinkan pembaca atau pendengar ya. Jelas jelas tidak dalam teks tersebut untuk meyakinkan, untuk mengajak pembaca atau pendengar. Kosakata yang keempat. Apa sih kosakata itu? Dalam kosakata ini maksudnya apakah kosakata yang kamu gunakan, yang kalian gunakan sesuai dengan topik dan konteks yang ada di dalam teks yang kalian buat, kaitannya teks diskusi ya. Tepat nggak sih diksinya, pemilihan katanya, ya, tepat nggak sih apa yang kalian pilih dalam teks tersebut kata-katanya, paham ya? Nah, lalu ada kohesi dan koherensi. Apa sih maksudnya di sini? Apakah kalian menggunakan dengan tepat kata rujukan, kata ganti, konjungsi, dan kata hubung dalam kalimat dan paragraf? Ya, kenapa? Karena kohesi dan koherensi ini sangat menentukan dalam hubungan antar kalimat dan antar paragraf dalam suatu teks. Ya, nanti kita bahas. Punktuasi. Nah, mungkin kalian asik nih dengan bahasa punktuasi. Punktuasi itu apa sih sebetulnya? Punktuasi itu tanda baca.
kalian sering mendengarnya familiarnya mungkin dengan frase tanda baca. Punktuasi sama dengan tanda baca. Ingat saja itu ya. Tanda baca ada apa saja sih Pak? Banyak. Tanda baca itu bisa tanda tanya, tanda seru, tanda koma, tanda titik, kutip dua, dan sebagainya. Ya, kalian harus tahu menempatkan di mana kalian harus menempatkan tanda koma, kalian harus mengakhiri kalimat dengan tanda titik di mana. Kalau tanya jelas ya itu kalimat tanya. Kalau seru kalimat apa? Perintah ya. Punktuasi itu sama dengan tanda baca ya. Yang belum download KBBI 5 di Android silakan, gratis kok. Tidak tidak harus beli di Play Store, tinggal cari saja KBBI angka 5 Romawi bentuk V ya. Nah, kita lanjut ya. Kenapa harus download? Karena di KBBI pun ada yang namanya PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, di Google juga ada, nanti kalau kalian tidak mau download, tinggal cari saja KBBI, nanti ada muncul paling atas KBBI daring. Nah, ini ciri kebahasaannya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kata yang mewakili pikiran dan perasaan. Kalian pasti sering dong ketika berdiskusi dengan temannya atau ya ngobrol-ngobrol bebas dengan temannya, bercerita tentang suatu hal, pasti ada kata yang mewakili pikiran dan perasaan kalian. Nah, di sini contohnya ada apa saja? Contohnya nih, ada kata percaya, yakin, pikir, rasa, suka, kagum, senang, terkejut, ragu, harap, takut bisa, khawatir bisa, ya. Kenapa? Ini membawa emosi dari pandangan kalian sebagai penulis, kaitannya dengan teks diskusi. Ya, tadi contohnya yang saya yakin bahwa dia itu orang yang baik, mewakili perasaan seperti itu. Saya khawatir ketika hujan datang akan terjadi banjir, mewakili pikiran dan perasaan. Ya. Lalu yang kedua ada kata emotif. Kata emotif melibatkan pikiran pembaca, seakan pembaca melihat persoalan seperti yang kita pikirkan. Nah, kalian sebagai penulis ya bisa menggunakan kata emotif semaksimal mungkin ketika pembaca membaca teks yang kalian buat. Ya, mungkin ada beberapa orang yang sering baca novel atau baca artikel dan sebagainya, kalian itu merasa seolah-olah apa yang ada di tulisan tersebut terjadi di kehidupan kalian. Nah, itu penggunaan kata emotif secara maksimal. Contohnya ada apa saja? Ganas, ini contoh kata emotif ya. Unik, liar, buas, berharga, istimewa, kumal, menakjubkan, berbahaya, brutal, sejuk, lembut, dan lain-lain. Ya, jadi ketika kalian sebagai penulis menulis teks diskusi ini, bagaimana caranya agar pembaca merasakan apa yang ada di dalam teks tersebut. Ya, jadi seperti terjadi terhadap sang pembaca. Paham ya? Ya pasti sering lah kalian membaca sebuah berita atau apa, ya membaca. Contohnya berita kebakaran lah. Kalian kan pasti yang simpati, yang empati dari kata-kata yang ada di dalam berita tersebut, artikel berita tersebut, kalian pasti tersentuh. Wah, gimana ya kalau saya ada di posisinya, rumahnya terbakar, nauzubillah ya, dan sebagainya. Atau yang senang. Kalian mungkin sering membaca pengalaman orang di blog ya, di blog atau di website, pengalaman pribadi liburan, karena kata emotifnya sangat maksimal, jadi kalian merasakan juga loh, oh liburan di situ enak ya, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada bahasa evaluatif. Nah, ini untuk apa? Untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Ya, bukti pendukung kan yang ada di argumen menentang dan mendukung dan menentang ya. Contoh katanya apa? Ada penting, sederhana, berpikiran sempit, mengancam, sangat jelas, menguntungkan,
Menguntungkan bagi masa depan, lebih mudah, diharapkan terlalu rapuh, dan sebagainya. Jadi untuk mengkaji argumen. Argumen itu apa sih, Pak? Argumen itu pendapat, ya, jangan sampai lupa. Lalu yang keempat ada apa? Derajat kepastian. Nah, ini juga dikenal sebagai modalitas ya. Maksudnya apa sih? Seberapa pasti pernyataan kalian ya dalam teks diskusi ya. Apakah kalian ingin membuat orang setuju dengan pendapat kalian atau kalian ingin membuat orang ragu dengan pendapat kalian? Ya kalian kan ketika diskusi ada ya momen di mana orang tuh ingin setuju dengan kalian atau kalian sengaja ingin orang ragu dengan kalian. Contohnya apa? Misalkan contohnya ada dapat, akan, mesti, seharusnya, ini contoh katanya ya. Selalu, biasanya, hampir, nyaris, tidak pernah, kadang-kadang, umumnya, tentu, pasti, harus, tak perlu disesalkan, hampir tidak pernah. Ya untuk yang membuat pasti ingin pendapat kalian disetujui, biasanya kan pasti menggunakan kata dapat. Saya dapat membuat mobil dengan sangat bagus. Amin. Ya, anak-anak 13 insya Allah masa depan membuat mobil masa depan. Ya, dengan teknologi yang luar biasa. Ya, contoh kalimat lagi nih ya. Saya dapat menghabiskan 3 bungkus mie instan dalam waktu 30 detik. Contohnya, ya itu kan agar setuju loh pembaca dengan apa yang kalian utarakan dalam teks kalian, teks diskusi yang kalian buat. Itu yang ingin membuat pembaca setuju. Ini kalau misalkan membuat ragu, contoh katanya biasanya, ya contoh kalimatnya seperti ini. Biasanya dia pulang sore, itu kan membuat ragu ya. Oh biasanya, siapa tahu nanti pulangnya lebih awal siang, seperti itu. Ya. Biasanya sih dia tidak bersikap seperti itu, membuat ragu kan. Emang biasanya dia bersikap seperti apa? Nah, biasanya dia baik kok, membuat ragu kan. Yang orang yang sedang berbuat jahat tapi ada pendapat yang menyatakan bahwa biasanya dia berbuat baik kok dia orangnya biasanya. Nah itu membuat ragu kan. Nah itulah dimana derajat kepastian dalam sebuah teks diskusi. Nah, lalu konjungsi dan penanda koherensi. Kita bahas konjungsi dulu saja. Konjungsi apa sih? Saya sering dengar Pak, tapi konjungsi apa sih? Nah, ini sudah dipelajari dari zaman dahulu kala ya, ketika kalian mau pakai seragam putih merah. Selama 6 tahun kalian belajar mengenai konjungsi, apalagi sekarang sudah kelas 9, ini materi kelas 9. 2 tahun sebelumnya kalian pun belajar mengenai konjungsi. Konjungsi itu apa? Kata penghubung. Ya, kata penghubung. Ingat, konjungsi sama dengan kata penghubung. Ada apa saja sih? Ini contohnya, ada dan. Dan itu, ya setiap konjungsi pasti memiliki fungsinya masing-masing. Jangan lupa, setiap konjungsi memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya dan. Dan itu menandai hubungan setara atau penambahan. Ya, contohnya. Ayah sedang makan pisang dan minum kopi. Setara ya, makan pisang dan minum kopi. Ya, menandai hubungan setara. Atau dua subjek. Ayah sedang menonton TV dan adik sedang bermain puzzle. Ya, hubungan setara. Lalu atau menandai hubungan pemilihan. Kalian pasti tahulah kalau ini. Kamu pilih dia atau aku? Yo sering kan? Jadi sebetulnya kamu pilih dia atau aku? Hubungan pemilihan. Nah, saya bingung
baju kuning atau baju merah yang cocok dengan saya. Ya, menandai hubungan pemilihan. Ya, atau jadi harus ada yang dipilih ketika menggunakan konjungsi atau. Tetapi, nah, tetapi menandai hubungan pertentangan atau perlawanan. Contohnya, dia memang kuat, tetapi dia bukan orang yang baik. Ya, itu kan pertentangan. Dia memang kuat, tapi bukan orang yang baik. Seperti itu. Dia memang pintar. Ganti namanya deh. Andi memang pintar. Contoh ya, Andi memang pintar. Namun perilakunya nol besar. Nol besar di sini apa maksudnya? Ya kurang baik lah, seperti itu. IQ Risa di ambang rata-rata, tetapi dia rajin orangnya. Nah itu ya menandai hubungan pertentangan atau perlawanan. IQ Risa berada di rata-rata, adanya di rata-rata, tapi dia rajin orangnya. Ya seperti itu. Ini waktu nih, konjungsi waktu, contoh katanya nih. Sesudah, setelah itu, sebelum, sehabis. Kalian kan sering ya di dalam setiap teks ada kalimat ada setelah satu kalimat yang menggunakan kata sesudah, setelah itu, sebelum, sehabis, sejak, selesai. Nah, ini contoh waktunya, konjungsi waktu. Tatkala, pada saat biasanya ini pada saat itu setelah menerangkan sesuatu. Nah, setelah itu. Kalau setelah itu biasanya digunakan di teks prosedur. Ya, tapi teks diskusi juga ada lah. Setelah itu, dia meminjam sepedaku. Nah, setelah apa tuh meminjam sepedaku? Ada kalimat yang menjelaskan sebelumnya. Ini syarat. Ya. Contoh katanya jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, manakala. Contohnya, Papa akan membelikan adik sepeda jika adik mendapatkan ranking 1 di sekolah. Sepedanya nggak main-main, sepedanya yang harganya 10 juta contohnya. Ya, syaratnya gitu. Itu ya yang konjungsi yang menandakan syarat. Lalu pengandaian. Nah, seringlah kalian mengandai-andai ya. Sering banget pasti. Seandainya dia jadi milikku, aku pasti akan bahagia. Ya. Seandainya saya dapat nilai di atas 90, orang-orang sekitar pasti akan bangga. Keluarga saya pasti akan bangga. Contohnya aja. Itu yang pengandaian ya, menunjukkan pengandaian. Lalu menandakan tujuan agar supaya, ini supayanya 2 kali ya, agar supaya biar. Rudi menyapu rumahnya agar bersih. Atau Rani Rani membaca buku agar dapat menambah ilmu. Nah, itu tujuannya. Membaca buku agar menambah ilmu. Tadi menyapu rumah agar rumahnya bersih. Yaitu menandakan konjungsi yang menandakan tujuan. Konsesif. Nah, konsesif ini mirip-mirip dengan tetapi ya yang menandakan berlawanan dengan klausa utama. Contohnya, Rika tetap rendah hati walaupun sudah sukses besar. Sekalipun, ada juga sekalipun. Nah,
ridho, tetap setia kawan. Sekalipun ia sudah menjadi bos besar. Ya, jadi tetap setia kawan ya. Itu yang berlawanan dengan klausa utama. Lalu pemiripan seakan-akan. Ya, ini konjungsi ini sebetulnya secara tidak langsung kalian sering menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Seakan-akan. Dina memakai gaun yang bagus seolah-olah sebagai putri raja, contohnya ya. Sebagai juga bisa seperti dan sebagainya. Banyaklah kalian sering menggunakan konjungsi ini di kehidupan sehari-hari sebetulnya tanpa sadar. Penyebaban, sebab katanya karenanya, karena itu, oleh sebab itu. Nah, pengakibatan, sehingga sampai atau sampai makanya. Penjelasan bahwa cara dengan harapan semoga mudah-mudahan pengecualian. Ini menandakan ya, yang sebelah sini menandakan, yang ini konjungsinya. Pengecualian ya kecuali, urutan lalu terus kemudian katanya, ini konjungsinya. Saya akan berikan contoh kalimatnya setiap konjungsi ini di materi di classroom ya. Karena durasi kita persingkat saja. Ternyata beres. Tugas menulis kegiatan 3, halaman 141. Nah, di situ kita lihat aja ya, sekarang kita buka. Halaman 141. Ini materi di sini ada semua ya, yang saya jelaskan tadi. Nah, ini tugasnya. Karena kita sudah belajar mengenai struktur, kemarin juga kalian sudah mencoba memilah, mengidentifikasi struktur teks diskusi. Kita sudah belajar kaidah kebahasaan. Ya, sekarang kalian sudah bisa, insya Allah sudah bisa menulis atau membuat teks diskusi. Nah, ini ya kegiatan 3, tugas menulis. Dikandangkan atau dibebaskan, haruskah hewan dipelihara di kebun binatang? Nah, ini ya, ini petunjuk-petunjuknya. Perhatikan pernyataan berikut jika kamu setuju dan sebagainya. Buat teks diskusi dari topik ini. Oke. Nah, seperti janji saya akan sedikit membahas mengenai kohesi dan koherensi. Di buku kalian juga ada sebetulnya. Nah ya. Nah, ini. Ini kohesi dan koherensi. Kita browsing. KBB. Kohesi terus ya. Kohesi. Haknya kenapa ya? Wah, ada error nih. Mencari apa sih kohesi? Nah, lihatnya di link itu linguistik. Keterikatan antara unsur dalam struktur sintaksis atau struktur wacana yang ditandai antara dengan konjungsi, pengulangan, penyalihan, dan
pelesapan, seperti dia tetap belajar meskipun sudah mengantuk. Nah, maksudnya struktur wacana di sini apa sih? Struktur sintaksis, struktur lahiriahnya. Ya, setiap kalimat memiliki struktur. Ya, ingat strukturnya minimal struktur yang disebut kalimat itu apa? Subjek dan predikat. Ya, subjek dan predikat. Masih ingat kan struktur ada apa saja? Ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan sebagainya. Kita lihat pengertian yang lain. Kohesi atau kepaduan wacana ialah keserasian hubungan antar unsur lagi, ya, antar unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana, sehingga terciptalah pengertian yang koheren. Kohesi mengacu pada aspek bentuk lagi, ya, strukturnya lagi, atau aspek formal bahasa dan wacana itu terdiri dari kalimat-kalimat yang lain. Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu. Sama ya nih. Unsur bentuk. Ini contohnya di Brandly nih. Kalian sering kan browsing di Brandly. Contohnya. Pak Andi mengajar bahasa Indonesia dan prakarya. Pelajaran tersebut merupakan pelajaran yang dikuasainya dan mampu diajarkannya dengan baik. Pada contoh tersebut, dalam kalimat kedua terdapat kata-kata pelajaran tersebut. Yang maksudnya adalah pelajaran bahasa Indonesia dan prakarya, menunjukkan kedua kalimat tersebut memiliki kohesi, bentuknya sama. Ini pengulangan yang tadi ya. Jadi tidak perlu menulis kembali pelajaran bahasa Indonesia dan prakarya. Tinggal diulang dengan pelajaran tersebut. Masih membahas mengenai bahasa Indonesia dan prakarya, bentuknya sama. Ya. Lalu keren juga, maknanya juga ya. Masih sama-sama membahas mengenai Pak Andi yang mengajar ini. Kalimat pertamanya menjelaskan bahwa mengajar ini bahasa Indonesia dan prakarya. Kalimat keduanya mengenai kemampuan Pak Andi dalam mengajar pelajaran yang dikuasainya. Paham ya sampai sini kohesi dan koherensi? Ya, intinya bentuknya harus sama, harus berhubungan. Bukan sama ya, harus berhubungan. Dan maknanya juga harus berhubungan. Gak mungkin kan dari Pak Andi nih. Contohnya, Pak Andi mengajar bahasa Indonesia dan prakarya. Tiba-tiba Pak Andi menuju ke mall untuk membeli sepatu. Nggak nyambung kan? Atau Pak Andi ke bengkel mobil untuk servis mobilnya. Ya, tetap harus bentuknya harus membahas mengenai Pak Andi atau bukan Pak Andi ya, harus membahas mengenai ini si objeknya. Bahasa dan prakarya. Ya harus seputar ini. Paham ya untuk kohesi dan koherensi? Kita lihat di contoh buku siswa. Contoh di buku siswa. Di halaman 134. Kelihatan ya? Pak Ali pergi ke pasar baru. Pak Ali naik bus metro mini. Bu Tahir membeli sepatu. Membeli sepatu baru. Kenapa tiba-tiba ada Bu Tahir? Kita kan lagi bahas Pak Ali. Ya nggak? Nih, itu kan di ini juga hubungan kalimat dalam paragraf 1 nih ini tidak ada perpautan bentuk, tidak ada kohesi. Nah, pada contoh 2 terlihat perpautan bentuknya. Kalimat pertama tentang Pak Ali, kemana. Kalimat kedua tentang tujuan perginya. Kalimat ketiga dan berikutnya cerita tentang sepatu yang akan dibelinya. Ya, kita baca. Pak Ali pergi ke pasar, naik bus metro mini. Cocok. Iya, Pak Ali ini, iya nih kata ganti ya. Pengulangannya menggunakan iya. Pergi membeli sepatu baru. Sepatu baru ya, ke pasar, naik bus ya ke pasarnya untuk membeli sepatu. Caranya ke pasar, naik bus metro mini, tujuannya untuk membeli sepatu. Nah, ini kohesi. Udah ada kohesi nih ya bentuknya. Maknanya juga. Karena ada pajak impor, maka harga sepatu dijelasin nih dalam negeri itu ikut naik juga. Nah, lalu dihubungkan dengan sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya Rp100.000. Yang menjelaskan karena Pak Ali juga kan membeli sepatu. Ya, jadi
menjelaskan juga mengenai pajak impor. 100.000 mahal nggak sih untuk sepatu? Mahal nggak? Mahal relatif ya. Bisa jadi mahal untuk kita, tidak untuk orang. Bisa jadi tidak mahal untuk kita, ternyata mahal untuk orang. Ya, bro. Maka banyak-banyaklah bersyukur ketika kalian bisa membeli suatu barang dan jaga barang tersebut. Nah, pahami untuk kohesi dan koherensi. Jangan lupa tugasnya tadi ya di kegiatan menulis 3. Di kegiatan 3 tugas menulis. Dikandangkan atau dibebaskan. Haruskah hewan dipelihara di kebun binatang? Harus nggak sih? Nah, kalian membuat teks diskusi dari topik ini, dari judul ini. Nah, jangan lupa sesuai struktur dan kaidah kebahasan. Strukturnya apa sih? Teks diskusi itu pendahuluan, isi, dan simpulan. Ya, di pendahuluan ada apa, ada isunya yang dibahas, dibatasi topiknya. Jangan lupa di isi itu ada apa saja, ada argumen mendukung, ada argumen menentang, ya, gagasannya apa saja, lalu di bagian simpulan dari argumen-argumen tersebut. Ya, kaidah kebahasannya sudah kita bahas, jangan sampai lupa apa saja yang harus diikuti untuk membuat teks diskusi. Baik, cukup sekian pembahasan kaidah kebahasan dalam teks diskusi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian, bagi saya, bagi kita semua. Semoga menjadi amal bagi kita semua, amal dan ibadah bagi kita semua. Tetap semangat belajarnya walaupun kita masih belajar dari rumah. Kita harus maklum dengan kondisi yang serba terbatas ini. Tetap semangat, kuotanya jangan sampai lupa. Selalu diirit ya. Untuk yang pakai home internet, bersyukurlah kalian yang memasang jaringan internet di rumah. Yang terbatas kuotanya diirit-irit ya. Mohon dikurangi memainkan media sosialnya, baik itu Instagram, TikTok, snack video, Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Saya tidak melarang, tapi dibatasi. Kami tidak melarang, tapi mohon dibatasi. Karena prioritas kalian tetap belajar. Ya. Terima kasih atas pengertiannya, terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih atas waktunya. Sekali lagi semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.